Streaming short series RCTI Plus gratis. Tolong Bu, tolong Pak. Seorang gadis remaja di Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat tewas di tangan ayah tirinya gara-gara korban memberitahukan keberadaan pelaku kepada penagih hutang. Karena emosi, korban dipukuli hingga tewas di hadapan warga yang berusaha melerai cekcok tersebut. Melihat anak tirinya tak bergerak, pelaku langsung kabur, sementara warga langsung membawa korban ke puskesmas. Namun malang, korban mengembuskan nafas terakhirnya sebelum sampai di puskesmas. Pihak kepolisian langsung membawa korban ke Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk diotopsi. Dia tidak terima ditunjukin rumah yang sekarang dia tempati. Akhirnya cok mulut, kemudian pelaku memukul daripada korban yang mengakibatkan awalnya itu pingsan, berusaha membawa ke puskesmas, kemudian sampai di puskesmas dinyatakan meninggal dunia. Pelaku kini dalam pengejaran polisi dan jerat dengan pasal tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Tim Reskrim Polsek Cikarang Utara menangkap pelaku tawuran yang sempat viral lantaran menenteng dan mengacungkan senjata yang menyerupai senjata api saat aksi tawuran di Kampung Sempu, Desa Pasir Gombong, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pasca diamankan, polisi menyebut senjata yang digunakan pelaku saat tawuran merupakan senjata api mainan yang terbuat dari plastik. Berdasarkan pengakuannya, pelaku menggunakan senjata mainan tersebut untuk menakut-nakuti kelompok lain yang menjadi lawannya saat tawuran. Pelaku berhasil diamankan beserta barang bukti berupa pistol mainan yang digunakan saat aksi tawuran. Penyidik juga telah melakukan tes urin terhadap pelaku. Hasilnya pelaku mengonsumsi narkoba jenis sabu. Ternyata setelah kami lakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan, yang digunakan adalah senjata api mainan dengan bahan plastik, seperti itu. Kapolsek juga menjelaskan kedua kelompok yang terlibat aksi tawuran merupakan dua kelompok supporter bola. Tawuran dipicu dari saling ejek antara kedua kelompok saat bertemu pada konvoy supporter. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi melaporkan. Hari celananya. Tim gabungan SAR dibantu warga berhasil menemukan Marshanda, 20 tahun mahasiswi yang dikabarkan hilang usai hanyut terbawa arus air bah saat tengah berlibur di lokasi pemandian Sungai Savana bersama 4 rekannya di Kecamatan Tombobulu, Maros, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan terapung di permukaan air dengan kondisi luka lebam di sekujur tubuhnya akibat benturan batu saat terseret arus air bah sejauh 6 km dari titik lokasi korban terseret. Tangis histeris keluarga pun pecah saat jasad korban ditandu ke mobil Basarnas untuk dibawa ke puskesmas terdekat. Naik. Sebelumnya korban bersama 4 rekannya bermain di Sungai Savana. Namun saat sedang asik bersuap foto di sungai, air bah secara tiba-tiba menerjang setelah diguyur hujan deras di hulu. Sejumlah pengunjung panik dan menyelamatkan diri ke pinggir sungai. Sedangkan korban terperangkap derasnya arus sungai hingga terbawa arus dan dinyatakan hilang. Dia ditemukan dalam kondisi meninggal. Itu jarak berapa meter dan dari lokasi dia tenggelam? Jaraknya itu kurang lebih 6 kilo dari TKP. Jenazah korban telah dibawa ke rumah duka di Kota Makassar untuk disemayamkan dan dimakamkan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Devi Fahreji, 45 tahun, warga Jorong Sumba, Kabupaten Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, tewas diterkam buaya di kanal PT BPP Bakri. Tim SAR gabungan dan warga yang melakukan pencarian korban selama 2 hari akhirnya membuahkan hasil. Korban ditemukan terapung dengan tubuh yang masih lengkap. Proses evakuasi sempat mengalami kesulitan mengangkat korban ke atas perahu lantaran posisi korban berada di dalam air dan cukup sulit dijangkau. Setelah berhasil dievakuasi, korban dibawa ke Puskesmas Ujung Gading untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya jasad korban diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan.
Sebelumnya korban dilaporkan diterkam buaya saat hendak menyeberangi kanal bersama rekannya. Saat berada di tengah kanal, seekor buaya besar muncul dan menerkam korban. Rekan korban sempat berusaha menolong, namun upaya tersebut tidak berhasil. Ditemukan 200 meter dari lokasi kejadian. Kemudian tim melakukan evakuasi dan langsung membawa korban untuk divisum di rumah sakit atau puskesmas Ujung Gading. Dengan ditemukannya korban tersebut, maka operasi SAR dinyatakan ditutup. Dari Pasaman Barat, Sumatera Barat, Aryo Hanas Ainus melaporkan. Di jantung kota Madinah, berdiri megah sebuah masjid yang menjadi tujuan jutaan umat muslim di dunia, yakni Masjid Nabawi. Di balik kemegahan Masjid Nabawi, tersimpan satu keistimewaan yang tak kalah bermakna, yakni air Zam-Zam, air suci yang selalu dicari dan dirindukan. Meski sumurnya berada di Mekah, air Zam-Zam juga tersedia melimpah di Masjid Nabawi. Setiap harinya puluhan ribu liter air Zam-Zam didistribusikan dari Mekah ke Madinah untuk menjangkau jemaah yang haus akan keberkahan. Namun ternyata tidak semua dispenser yang berkeliling berisi air Zam-Zam. Petugas menempatkan dispenser air Zam-Zam di dalam area masjid berlabel khusus bertuliskan Zam-Zam dengan 2 pilihan dingin dan biasa. Sementara dispenser yang berada di luar area masjid merupakan air biasa. Pak, tahu nggak ini Zam-Zam apa bukan? Nggak bisa membedakan. Setahu saya yang di masjid itu hamba Zam-Zam, katanya. Ternyata Pak, yang di luar itu bukan Zam-Zam. Yang Zam-Zam itu adanya di dalam. Dianjurkan bagi siapa saja yang hendak meminum air Zam-Zam untuk membaca doa. Dalam hadis disebutkan air Zam-Zam itu tergantung pada niat orang yang meminumnya. Kelompok Tani Nagari Pandai Sike, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, menerima bantuan bibit dan alat pertanian dari MNC Peduli. Bantuan berupa bibit dan benih untuk pertanian, serta peralatan pertanian berupa hand tractor dan cultivator, langsung diuji coba di lahan yang telah digarap. Donasi yang diberikan MNC Peduli ini disambut baik oleh para petani dan pemerintah setempat karena dapat membantu percepatan pengelolaan lahan pertanian. Dengan bantuan peralatan pertanian dan bibit yang diberikan oleh MNC Peduli ini tentunya pasti menambah motivasi kelompok tani kami dalam bekerja. Dan alhamdulillah berkat bantuan ini masyarakat kami khususnya para petani sangat tertolong dengan bantuan yang diberikan oleh MNC Peduli. Kami berterima kasih kepada MNC Peduli yang telah memberikan bantuan peralatan dan juga bibit pertanian. Bantuan ini sangat produktif dan membuat kami lebih semangat lagi untuk mengolah pertanian. Kegiatan ini merupakan komitmen dari MNC Peduli untuk membantu peningkatan produktivitas bagi para petani, khususnya yang terdampak bencana alam akibat erupsi Gunung Merapi pada pertengahan tahun 2024 lalu. Ini kita berikan bantuan, tentunya tidak bisa untuk mengembalikan yang hilang, tapi sedikit bisa meringankan beban masyarakat di Kabupaten Datar ini. Yang kita berikan untuk 3 nagari, itu dari yang ada di sini, ini Pandai Sike, kemudian nagari Saruaso dan nagari Paninjauan. Bantuan alat pertanian dan bibit dari MNC Peduli ini diharapkan turut membantu perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Para pasien menjalani pemeriksaan awal sebelum menjalani operasi katarak di Rumah Sakit Islam Asy-Syifa. Mereka juga mendapat pengarahan dari dokter spesialis mata agar tidak tegang saat menjalani operasi. Tercatat sekitar puluhan pasien yang datang dari Sukabumi dan sekitarnya telah menjalani operasi katarak gratis yang digelar oleh MNC Peduli bekerja sama dengan Rumah Sakit Islam Asy-Syifa. Mereka pun terlihat sangat bahagia dan senang. Betapa tidak, setelah dioperasi mereka akan kembali dapat melihat dengan jelas dan terang. Ya, banyak-banyak terima kasih kepada MNC
biar jaya terus. Kata ibu juga udah bisa melihat Jelas. Iya. Kenapa Pak awalnya Pak? Kena cepretan semen, nggak diobat-obat gitu. Berarti selama 10 tahun nggak pernah diobati ya? Nggak pernah. Gimana Pak setelah dioperasi Pak? Pasti sudah dioperasi, pas waktu itu kelihatan ada apa tuh? Ada kelihatan ada gitu, udah melihat gitu dikit lah gitu. Operasi katarak gratis yang digelar MNC Peduli bersama Rumah Sakit Islam Ashifa ini tidak terlepas dari bentuk kepedulian terhadap keluarga prasejahtera yang memiliki keterbatasan biaya. Yang paling parah, paling dari ketebalan kataraknya. Memang sudah ada yang kataraknya sangat matang, karena sudah lama juga tidak dioperasi, sehingga itu lebih tebal kataraknya. Itu yang paling parah. Bakti sosial MNC Peduli ini tidak terlepas dari peran dan uluran tangan masyarakat Indonesia yang telah ikut berdonasi dan menyisihkan penghasilannya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Marah.